Kalian tahu nggak sih selama ini YouTube channel Superbook Indonesia udah terlalu lama tertidur. Ada yang tahu nggak biasanya kita upload video itu seminggu berapa kali coba? Iya betul banget, cuma satu video. Pasti kalian ngerasa kurang kan? Kok videonya dikit banget? Kak, kita butuh video lebih banyak. Itu kan yang kalian mau, itu kan yang kalian tanyain. Tenang. Superbook selalu mendengarkan kalian. Karena mulai minggu ini kita akan mulai sering upload video buat kalian. Nih karena Spill akan ada apa aja ya. Yang pertama akan ada animasi Superbook terbaru yang full. Terus ada live streaming spesial dan juga ada video-video dari host Superbook. Gimana? Menarik kan? Kalian bisa dapatkan semua konten seru itu dengan bergabung di membership YouTube channel Superbook Indonesia. Kalian bisa join membership YouTube channel Superbook Indonesia dan mendukung Superbook Indonesia untuk terus berkarya dan memuridkan anak-anak di Indonesia. Tapi tenang aja, kami nggak maksa loh. Ini buat yang mau aja. Buat yang mau bergabung, caranya itu mudah banget. Kalian bisa langsung masuk ke halaman channel Superbook Indonesia, lalu klik join atau gabung. Setelah itu, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital. Gimana? Mudah kan? Oh iya, akan ada banyak kejutan lainnya juga loh. Wah, jadi tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga dan jadi bagian dari keluarga besar Superbook Indonesia. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Halo adik-adik semua, senang banget hari ini Kak Daniel kembali lagi. Tapi hari ini Kak Daniel nggak sendirian adik-adik. Kak Daniel bawa temen, namanya Kak Olive. Kita akan kenalan sama dia. Tapi mana dia ya? Kak Olive? Kak Olive? Ah ini dia. Gelap ya? Kacamata. Oh iya. Kacamata. Iya. Ternyata aku pakai Iya. Shalom. Halo. Wow. Kak Olive, tos dulu Kak Olive. Wow. Kak Olive, hari ini kan Kak Olive sebagai host magang di Superbook. Amin. Amin. Nah kita harus tes energinya Kak Olive. Kita harus sapa Gitu ya? adik-adik. Iya. Ciri khasnya kita. Shalom adik-adik, selamat datang di Superbook Kids Club. Oh oke ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Selamat datang di Superbook Kids Club. Bareng Mr. Daniel And Miss Olive. Wah seru banget. Kak Olive, Ya. seperti biasanya di Superbook Kids Club itu kita selalu belajar firman Tuhan. Iya dong, itu udah Adik-adik, jadi rutinitas kita. Betul, mereka pasti penasaran. Iya, Tapi sebelum kita belajar gimana kalau sapa-sapa dulu? bener. Udah banyak nih yang Iya. nonton nih Kak Daniel. Kak Olive bacain deh, coba. Ada siapa aja Coba, ya coba, yang udah nontonin Superbook Kids Club. Kita Rame coba. banget harusnya Iya, ini. kita baca nih kolom komentar kita nih. Coba. Iya. Nah, kalian juga yang baru join, coba kalian tulis di kolom Iya. chat. Kalian itu siapa namanya dan kalian dari kota mana? Iya, bener banget. Tulis di kolom chat ya, di bawah ya. Udah mulai ada tuh, Kak. Oh, ada Alex dari Tambun. Halo, Alex. Ada juga tuh, Kak, Jessie dari Kota Medan. Hai Jessie, dan ada Cherry dari Jakarta. Wah, ada lagi nih, Kak. Daiva dari Bandung. Wow, Hai, hai Daiva. Ada Trivi nih dari Jakarta. Jakarta. Wih, ada lagi, Kak. Samantha dari Jakarta. Hai, ada Shane dari Bekasi. Rame banget. Ayo tulis di kolom chat kalian dari mana aja. Ada Masih lagi tuh, Kak. Davin dari Tembilahan. Tembilahan, oh coba. Jauh nih. Ada juga Kak, ada Erlina dari Jambi. Wah, dari Temanggung. Ada juga tuh, ada Sarah dari Temanggung. Rame banget. Bener banget nih. Ini bukti banyak bahwa ya. adik-adik semuanya semangat. Iya, seru banget Kak Daniel. Banyak yang biasa. semangat untuk sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan. Itu yang paling penting Kak Olive. Iya nih. Kakak Daniel juga seneng banget Kak. Karena apa? Karena kita bisa melihat
bahwa adik-adik semua bukan cuma nonton, tapi mereka mengalami pertumbuhan dalam imannya. Iya bener. Wah, itu yang paling penting. Kak Olive, Iya. adik-adik semua. Kak Daniel udah bawa satu pelajaran yang luar biasa hari ini. Wow, apa tuh Kak? Kita akan belajar dari satu kisah di Alkitab yang keren banget, yang akan ngajarin kita sesuatu yang sangat penting ada dalam diri kita anak-anak Tuhan. Wow, Kamu keren penasaran banget. nggak? Aku penasaran banget, Adik-adik Kak. penasaran nggak? Penasaran ya? Kita sama-sama saksikan, tapi Kak Daniel sama Kak Olive pengen semua adik-adik benar-benar perhatikan. Nanti kita diskusikan. Yeah. Ayo kita saksikan animasi berikut ini. Aku membawa kalian bertemu dengan Raja sejati, Anak Allah. Kau lihat, pengikutnya semakin banyak. Bahkan mereka bilang Yesus bisa membangkitkan orang mati. Jika rabi ini lebih terkenal darimu dan pemimpin agama lainnya, itu masalahmu, Nason. Bukan kami. Tapi banyak orang menyebut Yesus Sang Mesias, penyelamat manusia. Hah, kau terlalu berlebihan. Jika mereka menyebutnya raja, berarti pemberontakan. Apakah tidak masalah bagimu? Judas, ini luar biasa. Harusnya lebih meriah. Dia akan menjadi seorang raja. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Yesus seharusnya tidak naik keledai. Raja naiknya kuda jantan. Ini sudah salah. Jika dia mau menjadi raja, dia harus bersikap seperti raja. Dia membangkitkan semangat orang-orang dengan cara ini. Ini tidak seberapa. Mereka memakai daun palem, simbol seorang pahlawan penakluk. Siapkah Roma melihat Yesus sang penakluk gantikan kaisar? Yesus dari Nazaret, kau harus tenangkan kerumunan ini. Kau menyebabkan keributan. Ketahuilah jika mereka ini diam, maka batu-batu inilah yang akan berteriak. Yudas, ini semakin tidak beres. Kau tahu itu kan? Dia menuju ke Bait Allah, semua pasti beres. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Hidup Yesus! Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayo pergi cepat! Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia ada di sana. Tidak. Guru, tindakan ini akan menuai ancaman bagi kita. Kita harus segera pergi. Waktuku kini sudah dekat. Banyak yang harus kulakukan. Yesus membuat kegaduhan di Bait Allah. Sampai di sana kau akan lihat apa yang dia buat. Aku bisa melihatnya sendiri. Jadi, ini pemberontakannya Nason? Hah, kau
hanya membuang waktuku. Marianus. Hentikan itu, perempuan. Kau menghamburkan minyak yang mahal. Kita bisa jual dan uangnya untuk orang miskin. Biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada. Apa maksudnya? Aku senang kita sependapat. Berapa yang kau bayar untuk ini? 30 keping perak. Kapan kau serahkan Yesus? Pada waktu yang tepat. Engkau tak boleh basuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku, tangan dan kepalaku juga. Siapa telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling melakukan. Iya, aku juga tidak mengerti. Betul. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku berkata kepadamu, seorang darimu akan serahkan aku. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Lakukanlah kehendakmu segera. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Ambil dan minumlah. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, ditumpahkan bagi manusia demi pengampunan dosa. Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak dan bersukacita. Adik-adik semua, Kak Olive, Kak Daniel tuh selalu merasa damai banget. Setiap kali Kak Daniel bisa ngelihat animasi tentang Tuhan Yesus. Wow, apalagi sama Kak Olive dong. tahu nggak, waktu ada bagian di mana Tuhan Yesus itu naik ke atas keledai. Oh, tahu. Auranya itu berasa banget. Adik-adik nonton kan? Itu Kak Daniel suka banget, Kak Olive. Iya, bener banget, Kak. Aku tadi lihat, terus kayak pangeran-pangeran berkuda putih tuh lewat kayaknya. Iya, ya. Kalau adik-adik nih, bagian mana yang adik-adik paling suka nih pas animasi tadi? Coba deh tulis di kolom komen ya. Oke, tulis sekarang. Coba ditulis di kolom komen. Oh iya nih, Kak Apa tuh, Kak? Daniel dan adik-adik semua, sebelum kita bahas apa yang kita pelajari di hari ini, nah Kak Olive mau ajak adik-adik untuk bermain. Bermain apa, Kak? Main game. Oke, kita bakalan Wah. main game. Main games apa tuh?
Oke. Apa tuh? Namanya games yes or no. Wow. Editin dong, pakai apa tuh efeknya tuh? No. Cuman main games tebak yes or no gitu Iya Kak Kak, ya? ini gampang banget, cuman yes or no. Wah, kalau main games udah pasti Kak Olive itu pasti tahu deh, Kak Daniel tuh jagonya. Masa sih? Iya. Kita tes aja yuk. Iya, adik-adik di rumah jangan lupa untuk ikutan sekarang juga. Nanti Kak Olive bakal sebutin sebuah kejadian, terus kalian jawab dengan cara loncat. Loncat. Nah, loncat ke kanan. Ke kanan? Kalau misalkan itu yes. Oh, nah, gini. loncat ke kiri kalau itu no. Artinya kalian nggak setuju gitu, Kak. Tes Kak Daniel dulu. Oke, kita coba deh. Kita coba dulu ya. Kita eksperimen. Oke, Kak Daniel nanti bisa apa adik-adik nggak ya? Lihat ya contohnya ya. Ya, kita kira-kira Kak Daniel ngerti nggak ya ini? Pertanyaannya, menyontek saat ulangan. Menyontek saat ulangan, udah pasti. No. Ya, no. Tidak boleh. Keren banget nih. Ternyata Kak Daniel sudah mengerti. Oh, berarti ini bukan sekedar permainan ya Kak Iya ya? dong. Wah, luar biasa. Ada makna yang dalam. Iya, Kak. Ayo, kalau begitu kita mainkan Kak Olive. Let's go. Let's go. Ajak dulu dong semuanya untuk berdiri. Kak Daniel masih lihat masih ada yang duduk. Ayo, berdiri. Kak Daniel tahu kalian masih ada yang duduk tuh. Iya, berdiri ya, berdiri. Bagus. Oke, kita mulai gamesnya. Oke. Pertanyaan pertama. Berdoa saat makan sekalipun teman-teman menertawakan. Jawabannya apa Kak? Yes. Siapa yang jawab yes? Ayo. Ya. Yang kedua. Berbohong setelah melakukan kesalahan karena takut dimarahi. Kira-kira yes Or no. Coba dijawab. Ayo. Dan jawabannya apa Kak Olive? Teng. Ini harus ada sound teng. No. Iya. Jadi nggak boleh ya Kak? Nggak boleh berbohong Kak. Gimana, Kak? Pertanyaan yang ketiga. Nah, ngomong kasar karena takut dijauhi sama temen. Itu kira-kira Kasar boleh yes or no ya? Kira-kira Kak Olive, adik-adik? No, tidak boleh ngomong nggak kasar. Nomor 4. Nomor Oke. 4. Apa tuh Kak? Mengampuni temen yang mengejek kamu. Mengampuni teman yang mengejek kamu Ya. kira-kira yes Salah yes or no? Coba kalian Nah, jawab. ini gampang banget Kak. Mengampuni teman yang mengejek kamu yes or no? Yes. Bener. Adik-adik, tahu nggak kenapa Kak Olive mau ngajak kalian main games ini? Apa ya adik-adik? Itu Kak. Aku tahu Kak. Pasti supaya kita bisa belajar memilih apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Bener nggak? Iya, bener banget Kak Daniel. Itu Jadi games tadi tuh cocok banget sama apa yang Kak Olive pelajarin hari ini. Apa tuh, Kak? Yesus itu dia adalah Tuhan loh. Dia punya segalanya dan dia bisa ngelakuin apa aja. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus nggak nyuruh orang lain, tapi dia juga melakukannya sendiri. Dia jadi contoh buat kita semua. Tuhan Yesus selalu melakukan yang benar. Itu Tuhan Yesus selalu bikin itu. Tuhan Yesus rendah hati, dia penuh kasih, dan dia mau melayani orang lain. Bahkan orang berdosa sekalipun. Nah, hubungannya sama games yang tadi, itu apa ya? Kan gamesnya tuh isinya pilihan-pilihan nih Kak. Nah, mau menuruti perintah Tuhan atau tidak? Tidak. Kita diajak untuk memikir nih, mau memilih kalau misalkan terjadi di hidup kita. Mau nggak kita turut sama Tuhan Yesus? Sama kalau pertanyaannya sekarang nih, mau nggak kita mengikuti contoh yang Tuhan Yesus udah tunjukkan sama kita?
Jadi bukan cuman waktu main games tadi adik-adik, tapi dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau Kak Olive sih udah pasti mau banget. Mau ya, harus mau dong ya. Iya mau dong. Nah tadi contohnya apa aja nih Kak? Nah, ayo coba inget-inget. Coba ingat-ingat, kira-kira Ingat contohnya dulu. apa aja? Udah pasti kita harus berani untuk berbeda dengan dunia. Ya mungkin walaupun dunia berbuat jahat, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus tetap berbuat baik. Harus berani jujur. Ya. Udah pasti. Apalagi coba tulis di kolom chat. Berani mengampuni. Iya bener banget Kak. Apalagi berani melayani dan mengasihi sesama udah pasti. Apalagi coba adik-adik tulis di kolom komentar. Coba kakak pengen lihat. Wah hebat. Terima kasih loh Kak Olive buat pesan yang luar biasa. Nah adik-adik, kalian kira-kira belajar apa dari animasi hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan kalian juga boleh loh DM kita ke Instagram @superbookindonesia. Iya. Nanti Kak Daniel, Kak Olive, sama kakak-kakak Superbook akan bacain yang kalian dapat. Seneng banget deh pasti. Tapi ngomong-ngomong Kak Olive, Kak Daniel juga belajar sesuatu loh. Apa tuh Kak? Mau denger nggak? Mau. Adik-adik mau nggak? Nah, Kak Daniel tuh belajar sesuatu yang penting banget dari cerita kita hari ini. Bahwa nggak ada tugas yang terlalu rendah atau terlalu kecil untuk kita lakukan. Kak Olive tahu nggak? Zaman dulu belum ada sepatu kayak sekarang. Iya. Jadi kalau orang jalan di tanah yang penuh debu dan pasir, kakinya pasti kotor dan bau banget. Makanya sebelum masuk ke dalam rumah, kaki itu harus dicuci dulu sampai bersih. Nah, biasanya orang yang mencuci kaki itu udah pasti hamba atau pelayan. Oh iya. Atau orang yang kerja di bagian bawah, yang kerjanya itu dianggap rendahan dan nggak penting. Tapi tahu nggak, Yesus adalah raja di atas segala raja, tapi justru mau melakukan itu. Yesus tidak malu membasuh kaki murid-muridnya, padahal dia raja. Karena dia mau menunjukkan kalau yang penting itu bukan jabatannya atau siapa yang paling kuat dan hebat, tapi siapa yang mau rendah hati dan melayani. Buat kita sekarang apa artinya? Kita juga bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan rendah hati. Contohnya, Apa tuh, Kak? Contohnya apa sih? Kalau kita lihat lantai yang basah, kira-kira apa yang kita lakukan? Ambil lap. Ah, betul. Walaupun bukan kamu yang tumpahin. Nah, contohnya yang lain. Kalau lihat ada sampah di lantai, Ambil, buang ke tempat. nah, ambil lalu buang ke tempat sampah. Walaupun bukan punya kamu. Setelah makan di restoran, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Beresin sendiri. Iya, jangan minta dilayani. Kalau bisa, kalian yang beresin, sampahnya dipindahkan ke tong sampah. Itu adalah contoh kecil. Tapi kalau dilakukan dengan kasih dan hati yang mau melayani, denger ya adik-adik ya, Tuhan pasti senang banget. Itu dia, Kak. Wow, keren banget, Kak. Adik-adik, siapa yang diberkati hari ini? Coba angkat tangannya. Wah. Oke, sekarang Kak Daniel, kita mau super kebenaran. Apa tuh Kak super kebenaran kita? Jadi super kebenaran kita hari ini adalah aku mau melakukan yang Yesus perintahkan. Oke, sekali lagi dong Kak gerakannya. Oke ya, 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau melakukan yang Yesus perintahkan. Diingat ya, super kebenarannya ya. Oke. Dan sekarang tugas kalian adalah ambil Alkitabnya, Kak. Ambil Alkitabnya Kak Daniel, kasih waktu 5 detik. Ayo dihitung, Kak. 4, 3, 2, 1. Ayo ambil Alkitabnya adik-adik. Udah? Oke, sekarang kita buka dari Yohanes 14 ayat 15. Udah ketemu? Yang udah ketemu katakan yes. Yes. Oke, ayo kita baca. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sekali lagi ya kita baca dengan suara yang kencang supaya kita ingat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Maksud dari ayat ini apa sih? Tahu nggak Kak? Apa sih, Kak? Maksudnya Tuhan mau kita itu taat sama Tuhan. Ya. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan mau melihat Tuhan senang dengan hidup kita. Wow. Pertanyaannya, siapa yang diberkati hari ini? Aku. Kak Daniel pengen lihat siapa yang diberkati hari ini dan belajar sesuatu yang penting hari ini. Siapa? Wah, luar biasa. Kalau begitu, Kak Daniel pengen banget ajak semua adik-adik berdoa. Boleh Kak Olive? Boleh banget, Kak. Boleh adik-adik? Kita berdoa sama-sama boleh? Ya, kita mau sama-sama berdoa supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan. Udah lipat tangan? Kita tutup mata. Kita berdoa sama-sama. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat teladan yang Tuhan udah ajarkan buat kami. Buat teladan yang sudah Tuhan ajarkan buat kami. Tuhan Yesus, kami minta ampun. Kalau selama ini, mungkin kami suka marah-marah. Mungkin kami suka marah-marah. Mungkin kami cuma mikirin diri sendiri. Mungkin kami cuma mikirin diri sendiri. Mungkin kami melakukan banyak kesalahan. Mungkin kami melakukan banyak kesalahan. Tapi Tuhan, hari ini kami belajar. Kalau kami harus rendah hati, penuh dengan kasih, tulus, dan berani melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa. Keren banget Kak Daniel. Yabes adalah anak yang sangat suka jajan. Namun karena orang tuanya jarang memberi uang padanya, Yabes tidak bisa bebas dalam membeli jajanan favoritnya. Yabes pun berpikir untuk mencuri uang milik papanya. Saya saat itu mencuri uang ayah untuk jajan. Saya ingin seperti teman-teman yang makan dan minum dan macam-macam di dekat sekolah. Kenakalan yang ditutupi Yabes selama 1 tahun itu akhirnya ketahuan juga setelah ayahnya menyadari keanehan dalam diri Yabes. Dia tidak lagi betah di rumah dan ketika pada waktu makan dia katakan sudah kenyang. Sehingga saya mulai curiga di situ. Ketika saya tanya dia mengakui. Ketika saya mengetahui itu, saya sangat merasa gagal sebagai ayah. Yabes memendam perasaan bersalah dan takut itu di dalam hatinya. Ia merasa sedih. Dirinya tidak bisa menjadi anak yang baik seperti harapan ayahnya. Namun di sekolah minggu, Yabes mendapat teguran dari Tuhan melalui video Superbook mengenai pertobatan Paulus. Di situ saya sadar bahwa walaupun kita jahat, Tuhan masih mau memaafkan kita, menuntun di jalan yang benar. Melalui video Superbook ini, Yabes pun tersadar bahwa sekalipun ia pernah jatuh, ia dapat bangkit kembali dan menjadi anak yang jujur dan taat. Saat ini saya melihat anak saya John Yabes itu sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar dan bisa menolak apa yang teman-temannya lakukan. Saya bangga kepada anak saya John Yabes. Terima kasih CBN, terima kasih Superbook, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Papa, mama, om, tante, dan adik-adik semua, saat ini banyak sekali anak-anak yang belum mengenal kasih Kristus. Hidup dalam kesedihan karena kurangnya kasih dari orang tua. Apalagi sekarang banyak dari mereka yang mulai dimuridkan oleh gadget dan media sosial. Papa, mama, om, dan tante, membawa mereka mengenal Kristus adalah tanggung jawab kita semua. Pertanyaannya,
Bagaimana caranya kita bisa melayani dan memuridkan anak-anak di seluruh Indonesia? Caranya mudah, yaitu dengan bergandengan tangan antara papa mama, om dan tante, dengan gereja serta pelayanan anak Superbook. Itulah cara kita bisa mendapatkan kisah luar biasa seperti yang dialami adik Superbook yang tadi. Jadi kalau hari ini papa mama semua mau mendukung pelayanan anak Superbook, ayo scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa mama dan bagikan sebagian dari berkat papa mama kepada adik-adik yang dilayani oleh Superbook. Seberapapun besarnya bantuan dan dukungan dari papa mama, pasti akan sampai ke hati adik-adik Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.